Ini adalah kisah tentang seorang balita yang sehat dan bahagia, seorang bayi yang sangat disayangi oleh keluarga dan teman-temannya. Mereka bilang dia tidak pernah jauh dari sisi ibunya, lalu tiba-tiba dia menghilang. Jadi, bagaimana bisa tidak ada yang menyadari bahwa dia hilang? Dan di mana dia sekarang? Apakah ada sesuatu yang bisa Anda ceritakan kepada kami tentang seperti apa bayi itu? Dia bayi bahagia, jarang menangis, suka melambaikan tangan dan berbicara ke semua orang. Dia sering berjalan dengan lucu. Dia belum tahu cara mengangkat kakinya, jadi dia agak goyah saat berjalan. Ya, aku tahu ya semua ini. Saya nggak lihat, saya sulit. Bisakah kamu ceritakan seperti apa yang kamu rasakan? Aku hanya ingin dia kembali, itu saja yang aku inginkan. Seorang kakek yang putus asa menelepon ke Departemen Layanan Anak. Dia sudah lebih dari 2 bulan tidak melihat cucunya. Dan untuk alasan yang jelas, dia sangat khawatir. Departemen Layanan Anak atau Departemen Layanan Anak membuat laporan tentang situasi seorang anak, Evelyn Boswell, dan segera menjadi jelas bahwa keberadaannya tidak diketahui dan tidak ada orang dewasa yang bisa memberitahu di mana dia berada. Nah, jadi Kabupaten Sullivan segera mulai melakukan penyelidikan. Kabupaten Sullivan memanggil TBI untuk membantu pada tanggal 18. Seorang yang dikirim malam itu bekerja hingga malam sepanjang hari. Pada tanggal 19 Februari 2020, semua orang dikerahkan. Dan saat itulah saya terlibat. Administrasi TBI memutuskan untuk mengeluarkan Amber Alert. Saat itulah semua benar-benar dimulai. Kantor kami itu langsung libatkan dalam kasus ini karena saya rasa kantor sheriff tahu ada sesuatu yang terjadi di sini. Kami biasanya membantu menulis surat perintah penggeledahan dan menentukan cara penyelidikan dilakukan. Yes, ini pun adalah komunitas yang sangat kecil dan kami mendapat banyak dukungan dari masyarakat sejak kami mengeluarkan Amber Alert. Selama 24 jam gereja, kelompok sipil dan warga datang, membawa makanan, menelepon, dan bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana saya bisa membantu seperti itu? Kasus seperti ini cukup mengejutkan bagi semua orang. Saya rasa banyak anggota komunitas ragu dan bertanya-tanya saat Evelyn pertama kali dinyatakan hilang. Saya yakin mereka menganggap kota ini sangat kecil dan pasti ada yang tahu lebih banyak dari yang ditunjukkan. Sekarang, Megan Boswell yang merupakan ibu dari Evelyn mengirimkan permohonan yang tampaknya sangat putus asa kepada siapapun yang memiliki putrinya. Nama saudarinya saya, saya hanya ingin membawanya kembali. Saya hanya ingin anak saya kembali. Maggie diri atau Megan ini adalah seorang ibu muda yang masih lajang dan pernah menghabiskan beberapa waktu di panti asuhan saat remaja. Dia tidak memiliki kehidupan rumah tangga yang baik. Dia menghadapi penyalahgunaan narkoba dan kekerasan dalam rumah tangga dari kedua orang tuanya saat tumbuh dewasa. Dan dia melahirkan Evelyn saat masih diawasi panti asuhan. Evelyn digambarkan sebagai anak yang bahagia, sangat ceria, menyenangkan untuk diajak bermain. Seperti kamu tahu, balita berusia 15 bulan pada umumnya yang berlarian, ingin menjelajahi banyak hal dan penuh rasa ingin tahu. Semua teman Boswell senang berada di dekat Evelyn, begitu juga keluarganya. Kasus ini berbeda dari yang pernah saya tangani sebelumnya. Seorang anak belum pernah dilihat keluarga selama hampir 2 bulan dan baru dilaporkan minggu ini. Seperti yang kalian semua tahu, kasus-kasus seperti ini sangat sensitif terhadap waktu dan kami mendesak siapapun yang memiliki informasi untuk segera melapor. Setiap petunjuk benar-benar sedang ditindaklanjuti. Ada informasi, beberapa di antaranya adalah informasi yang baik dan beberapa lainnya adalah informasi yang kurang baik. Tapi jelas ketika ada anak seusia itu yang hilang, kamu akan mengejar setiap petunjuk yang ada. Aparat penegak hukum dari seluruh wilayah timur Tennessee, wilayah barat Carolina Utara, bahkan hingga lebih jauh lagi, ikut terlibat dalam menelusuri setiap petunjuk. Unit Prapunayan Kamar Panasudi dari Das Perigual Open Trees dari Lengkap berbagai teknologi yang berusaha menemukan apapun yang bisa membantu. Sementara itu, aparat penegak hukum mewawancarai Megan Boswell untuk mengetahui apa yang dia ketahui tentang keberadaan putrinya.
cerita wawasan yang saya dengar berasal dari Meghan bahwa dia telah menitipkan Evelyn kepada Ethan Perry sekitar waktu Natal tahun 2019. Ethan Perry awalnya dianggap sebagai ayah Evelyn. Dan itulah yang sering dibicarakan Meghan ketika dia berkata, oh, Evelyn sedang bersama ayahnya. Itu menjemputnya atau kamu yang mengantarnya? Dan kami yang mengantarnya. Kemana kamu membawanya? Kemanapun rumah kakek neneknya, seperti jalan masuk panjang yang berbatu. Oh ya, jadi itu masih di sekitar sini, baiklah. Jadi kenapa kalian membawanya ke dia? Dia kan tidak ada dalam hidupnya. Ya, karena dia seperti mengeluh ingin mengenalnya, maksudku. Itu kan ayahnya. Aku mencoba memberinya kesempatan yang adil, tahu kan? Apa kamu benar-benar ingin meninggalkannya? Tidak, karena aku ingin mendapatkannya lagi. Jadi aku membawanya naik pesawat dan menemukan ayah Baldwin. Setelah itu seperti... Kamu tetap di sana atau hanya mengantar lalu bilang sayonara? Maksudku aku duduk di sana sebentar. Secara pertama yang dia sampaikan kepada penyidik dan teman-temannya adalah bahwa dia mengantarkan Evelyn kepada Ethan dan Ethan tiba-tiba menghilang dan sama sekali tidak berkomunikasi dengan Meghan. Saat kamu mengantarkan bayi ke sana, apakah kamu dan Ethan sempat membicarakan berapa lama dia akan tinggal bersamanya? Jadi kamu membawa bayimu, tolong koreksi kalau aku salah dalam hal apapun. Oke. Kamu membawa bayimu yang sudah kamu rawat sejak hari dia lahir ke rumah ayahnya yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu tinggal 30 menit dan tinggalkan bayimu dengan pria ini. Sekarang kamu tidak bisa menemukannya dan tidak memberitahu kami. Kamu hanya merayakan tahun baru lalu melanjutkan hidup seperti biasa. Jelasnya kamu pasti berpikir begitu. Seorang ibu dari anak berusia 13 bulan pasti akan lebih khawatir karena dia tidak benar-benar tahu di mana anaknya berada pada saat itu. Jadi menurutmu di mana bayimu berada sekarang? Aku benar-benar tidak tahu. Kukira dia bersama dia. Kau terlihat sama sekali tidak terpengaruh oleh ini. Itu artinya kamu tahu lokasi bayimu. Tidak, aku tidak tahu. Meghan, aku sudah tahu ini sejak lama. Aku sudah bicara dengan banyak ibu. Aku sudah bicara dengan banyak gadis. Oke, yang belum kamu ceritakan padaku. Kita akan mencari tahu apa yang terjadi. Kita selalu begitu, oke? Kami mengetahui melalui penyelidikan kami bahwa Ethan adalah personel militer aktif yang ditempatkan di sebuah pangkalan, tinggal di barak di Louisiana. Apakah mungkin Ethan membawa bayinya saat dia kembali ke pangkalan setelah Natal? TBI, Kantor Sheriff Sullivan County, dan FBI menghubungi Criminal Investigation Division Angkatan Darat Amerika Serikat, yaitu divisi investigasi kriminal mereka. Menurutnya yang mereka katakan, mereka membongkar barak itu, mencari seorang anak, meskipun mereka tahu tidak ada anak di sana. Menurut saya bahwa mereka mungkin menarik keluar para tentara muda itu, menginterogasi setiap orang dari mereka, menanyakan apakah mereka pernah melihat seorang bayi, dan jawabannya jelas tidak. Jadi jika Ethan tidak bersama Evelyn, di mana dia bisa berada? Agen khusus David Gratz dan detektif Matthew Price lalu menanyai Meghan Boswell. Kami menjemputnya, membawanya ke kantor sheriff, lalu memulai wawancara pertama saya. Itulah kali pertama saya bertemu Meghan. Para detektif langsung menantangnya soal cerita Ethan ini. Tadi malam itu ceritanya, saya kira Ethan yang bawa, oke? Kamu bilang Ethan bersama Evelyn pada tanggal 26 Desember, oke? Sudah saatnya kita ungkap semuanya. Kalau itu tidak benar, oke? Ethan tidak bersama dia. Kita tahu itu tidak benar, oke? Apa kamu melacaku? Ya kalau aku cerita sekarang, aku akan kena masalah karena baru bilang. Ya Tuhan, kami ingin tahu di mana Evelyn berada. Kami khawatir dengan kesehatan Evelyn. Beritahu kami di mana Evelyn sekarang. Tolong bantu kami dalam hal ini. Dia menatapku dan bertanya, mau tahu kebenarannya? Dan berdasarkan ingatanku Sersan Price, dan aku saling berpandangan dan kami seperti, ya Meghan, kami ingin kamu memberitahu kami kebenarannya. Dia membuat cerita tentang
Evelyn bersama Angela Boswell itu adalah ibu dari Megan Boswell dan nenek dari Evelyn Boswell. Dia pernah didakwa beberapa kali di masa lalu. Dia memiliki beberapa masalah penyalahgunaan zat. Ibu menjemputnya dari trailer saya. Kapan? Saat aku bekerja, saya datang ke trailerku menjaga anak. Kapan? Aku tidak tahu waktu pastinya. Hari ini, kemarin, atau 3 minggu lalu? Ya, itu sekitar seminggu setelah mulai bekerja karena aku tidak punya siapa-siapa lagi. Ibu marah padaku, lalu dia pergi dan membawa Evelyn bersamanya. Dengan izinmu? Tidak, Kenapa kamu tidak memberitahu ini saat wawancara? Ya, jadi sepertinya Megan Boswell baru saja membuat cerita yang sama sekali berbeda tentang apa yang terjadi pada putrinya, Evelyn. mau. Dengarkan aku. Emang menemukan bayi. Di mana kita bisa menemukannya? Aku sama sekali tidak tahu dia di mana. Aku sudah meneleponnya, mungkin sudah 100 kali. Mungkin kamu memang tidak tahu. Oke, mungkin kamu memang tidak tahu dia ada di mana sekarang. Tapi mungkin aku punya sedikit petunjuk. Dia dan Will dulu sering berkemah. Will McLeod adalah pacar ibu Megan, Angela. Cukup dingin untuk berkemah. Will punya mobil camper. Scott County, Ya, kekal di mana mereka berada. aku tidak tahu persis di mana mereka berada. Jadi kami sebagai penegak hukum dan seluruh tim mulai mengejar petunjuk ini. Jadi untuk menemukan Evelyn, kami harus menemukan Angela. Kami menghabiskan entah berapa banyak sumber daya untuk mencari Angela. Jadi para detektif, mereka menemukan Angela dan Will di Carolina Utara. Kami berbicara dengan Angela dan Will selama berjam-jam, dan Evelyn, what are the words bersama Williams dan Angela. Evelyn ada di dalam mobil. Menurut Spinpai, tidak ada bukti langsung yang ditemukan di dalam mobil itu yang akan membuat seorang percaya bahwa Evelyn pernah berada di dalam mobil itu. Saya percaya bahwa mereka tidak tahu keberadaan Evelyn Baldwin. Jadi, sekarang setelah ibu Boswell dicoret dari daftar, para penyelidik mengubah fokus mereka. Mereka mulai menanyai Megan tentang hubungannya dengan Evelyn dan mengapa hubungan itu tiba-tiba mulai berubah. Bagaimana kamu bisa berubah dari benar-benar terobsesi dengan Evelyn dan aku tidak menggunakan kata terobsesi dalam arti negatif. Saya menggunakannya seperti kamu adalah ibunya. Kamu mencintai semua yang dilakukan anakmu. Kamu mengambil foto-fotonya. Oke, ibuku sudah bersama anakku. Ya, mungkin orang lain yang bersama anakku. Aku tidak akan khawatir tentang itu. Bagaimana transisi itu terjadi? Pada titik ini, polisi telah menginterogasi Megan Boswell selama berhari-hari tanpa ada petunjuk yang jelas. Dan saat itulah kesabaran mereka mulai menipis dan sikap mereka terhadap Megan Boswell mulai berubah. Kamu mulai berkencan dengan Hunter tanggal 1 atau 2 Desember, oke? Saya tahu itu adalah fakta, baiklah. Terus terjadi saat aku masih kerja di Chicken Shack, jadi aku baru ke rumahnya lebih dari seminggu setelahnya. Hunter tinggal di sini, di Blondeville, dan dia memiliki Chicken Shack, yaitu sebuah restoran yang baru saja dibuka pada masa itu. Pada awal Desember 2019, itulah cara dia bertemu Megan saat melamar pekerjaan di sana. Ayah Hunter sepertinya yang melakukan wawancara mempekerjakannya, dan kemudian kamu tahu mereka berdua bertemu melalui itu. Dia pergi dalam beberapa perjalanan bersama Hunter dan dia sering membicarakannya dengan teman-temannya. Itulah orang yang paling banyak menghabiskan waktunya bersama dia pada saat itu. Kamu mulai berkencan dengan Hunter pada 7 Desember dan sering ke rumahnya. Evelyn tidak terlihat. Itu terjadi setelahnya. Ada perubahan yang jelas dalam perilaku Megan setelah itu terjadi. Dalam beberapa minggu, Megan pindah ke rumah ayah Hunter di Blondeville. Dan pada dasarnya, akhirnya setelah periode waktu itu, Shane tidak ada yang melihat Evelyn. Pada awal Desember, teman-teman dan anggota keluarganya mulai menyadari bahwa Evelyn sudah tidak ada lagi dan mereka khawatir tentang di mana Evelyn berada. Boleh saya bertanya, meski mungkin terdengar gila? Karena saya tidak tahu jawabannya. Hunter, tahu kau punya anak bernama Evelyn? Ya, Oke. Apakah Hunter pernah berkata, "Hei sayang, di mana putrimu?" Ya. Dia tidak perlu dan tidak ingin ada bayi di dekatnya. maksudku aku tuh tidak bilang begitu. Kami memang belum pernah membahas topik ini. Oke, menurutmu apa? Menurutku apa?
Hunter tidak melakukannya. Ada bayi di sekitar? Aku hanya bertanya, ingin tahu saja. Maksudku memang terdengar seperti itu. Dia tahu kamu pacarnya kan? Kalian semua tinggal bersama saat itu. Dia bilang, aku punya pacar. Dia pernah bilang, aku cinta kamu. Yes, indeed. Jadi dia itu, aku hanya mencoba mencari tahu status kalian berdua itu apa. Jadi aku suka ini, gadis ini. Dia sudah punya bayi, tapi aku tak peduli. Apakah itu berkaitan dengan alasan kamu tak khawatir soal Evelyn? Setelah titik tertentu ya, namun apa yang tampak seperti kurangnya kerja sama yang tulus membuatku percaya bahwa Megan adalah tersangka. Berdasarkan itu kami mulai lebih sering mengonfrontasi dia tentang berbagai hal. Aku akan jujur tahu kenapa menurutku kamu tidak ikut mencari Evelyn. Kenapa? Ada dua alasan, tapi keduanya sebenarnya hampir sama. Kamu tahu di mana dia? Oke. Aku tidak tahu persis di mana dia berada. Atau dia sudah meninggal. Tidak, Sekarang saatnya untuk bicara. Apakah Evelyn sudah meninggal? Setauku tidak, kecuali ibu sudah melakukannya lebih dulu. Tidak pernah menyakiti dia, putriku. Apa lagi yang harus kami ketahui? Apalagi yang bisa membantu kami menemukan Evelyn? Bilang ada yang terpikir olehku. Sepertinya Boswell tidak punya lagi yang ingin dikatakan. Jadi mereka mengakhiri wawancara. Tapi kemudian dia melakukan sesuatu yang benar-benar mengejutkan mereka. Jadi mari kita bahas terakhir kali Anda melihatnya. Ceritakan seperti apa waktu itu dan kapan itu terjadi. Sebenarnya fenomena membisikasi itu, saya sudah memberitahu TBI, di mana menemukan dia di Mendota. Ibuku membawanya ke perkemahan di Chamber Perak. Dan kalau mereka nggak pergi malam ini, aku akan mencarinya sendiri karena aku sudah memberitahu mereka dan mereka sepertinya tidak benar-benar menanggapinya dengan serius. Jika Medaiparty tak pergi malam ini, aku sendiri yang akan menjemputnya. Menurutku para penyelidik mungkin sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencari Evelyn. Di miris betkoro, diminarapi Niger Pagan, termasuk Carolina Utara Zona ini sabu perkemahan di Virginia. Berdasarkan cerita Megan bahwa Evelyn bersama Angela di suatu tempat di Virginia. Apa pesan Anda untuk pihak berwenang, FBI Solomon County, dan semua departemen serta kendaraan sheriff sedang menangani kasus ini? Ya, hanya saja Pak, jika mereka tidak menanggapinya dengan serius, seperti yang baru saja saya katakan, saya akan mencarinya sendiri. Tidak terlalu mengejutkan bahwa wawancara Boswell tidak membuatnya mendapat banyak poin di mata para penyelidik. Kamu sudah berbohong padaku berulang kali, lebih sering daripada jujur saja. Apakah kamu muncul di berita tadi malam dan mengatakan TBI tidak melakukan pekerjaan kami? Kamu sudah sering kesini. Berapa banyak agen gereja Bethel Indonesia yang kamu lihat? Berapa banyak penyidik Kabupaten Sullivan dan agen FBI yang kamu lihat? Kami sudah bekerja keras untuk membawanya pulang. Kalau begitu, kamu ke sana dan lakukan. Jadi tentang tanggal 10 Desember, apa yang kamu ingat tentang hari itu? Kamu bangun tidur atau bagaimana? Apa yang terjadi? Aku tidak tahu, Aku berguling menjauh darinya, aku rasa aku tidak melakukannya. Aku pikir dia yang melakukannya, itu kecelakaan. Apakah kalian bertiga bersama-sama? Sekarang kamu punya sepasang penyelidik lain yang mencoba menginterogasi Megan Boswell. Dan seperti biasanya, dia punya penjelasan lain lagi tentang hilangnya Evelyn, tapi kali ini sangat mengejutkan. Dia memberitahu mereka bahwa bayi Evelyn sudah meninggal. Megan memberitahu mereka bahwa dia dan Hunter Wood tidur bersama di ranjang mereka dan keesokan paginya mereka bangun dan Evelyn sudah tidak bernapas. Dan dia mengira bahwa baik Hunter maupun dirinya sendiri, Megan, telah terguling di atas Evelyn dan membunuhnya. Apakah kamu memberikannya kepada dia? Aku menggendongnya. Kamu gendong dia? Dia di mana? Davis atas time pada tidur, aku memeluknya selama berjam-jam, so aku tidak ingin melepaskannya. Tidak apa-apa, kita butuh untuk membawanya pulang, oke? Tolong beritahu kami di mana bisa menemukannya. Dan dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia agak ketakutan dan agak tidak stabil saat itu. Hunter berkata, "Wah, jangan khawatir, aku akan urus itu." Dan Hunter adalah orang yang mengambil Evelyn dari pelukannya dan menyembunyikannya di suatu tempat atau membawanya ke suatu tempat. Dia kembali, apa katanya? Akan kutaruh di tempat dekat. Apakah dia bilang bagaimana dia menaruhnya? Apakah dia membawa tubuhnya?
Di tempat sampah, apakah dia membuangnya ke danau? Apakah dia menguburnya? Aku bahkan tidak ingin tahu. Apa yang dia katakan? Dia hanya bilang dia di dekat sini dan tak perlu khawatir. Ibunya mengakui bahwa anak itu sebenarnya sudah meninggal dan pencarian pun berubah menjadi upaya menemukan jasad Evelyn. Mariana menggeledah properti Tommy Boswell dengan anjing pelacak mayat tetapi tidak menemukan apapun. Saya rasa itu terjadi 2 kali. Mereka menggeledah trailer Megan, tempat dia dan Evelyn tinggal. Som gadis maksud, mereka melakukan banyak pencarian di dalam atau sekitar tempat-tempat di mana Evelyn dan Megan pernah tinggal, atau berdasarkan petunjuk yang diberikan Megan kepada para penyidik. Apakah Hunter membawa sekop? Tidak, Apakah dia membawa kantong sampah dan membawanya keluar dengan selimut, sebuah kotak, atau bahkan sebuah kotak melompat? aku tetap di kamar hanya membungkusnya dengan selimut gelap. Menurutmu dia membawanya ke tempat sampah? Aku tidak tahu, tapi itu sudah hilang. Dan aku tidak pernah ingin tahu. Megan, kamu sudah berbohong 6 kali pada kami. Sekarang. Aku butuh kamu jujur padaku. Hari ini. Aku sedang jujur. Tidak, dengarkan aku dulu. Oke? Aku ingin kamu jujur hari ini. Kita akan ke sana dan membawanya pulang. Tolong beritahu di mana dia. Masalahnya adalah, jika Megan Boswell tahu di mana putrinya berada, dia tetap tidak akan memberitahukannya. Mungkin hal yang paling memberatkan dirinya adalah kenyataan bahwa dia memiliki begitu banyak cerita yang berbeda-beda. Dia sama sekali tidak punya kredibilitas. Pada tanggal 25 Februari, diputuskan untuk menuntut dan menahan dirinya atas laporan palsu. Pada saat itu dia awalnya ditangkap. Yang kami ketahui hanyalah fakta bahwa dia telah berbohong kepada para penyidik. Hanya itu yang kami tahu. Walau dia bilang anak itu sudah meninggal, kami belum tahu karena saat itu belum ada jasadnya. Saat itulah para penyidik mendapat telepon lagi dari kakek baby Evelyn, Tommy Boswell. Pada tanggal 6 Maret 2020, kantor sheriff mendapat telepon lagi dari sang kakek yang sebelumnya melaporkan anak itu hilang. Bahwa mungkin aparat penegak hukum perlu datang. Melihat sebuah bangunan penyimpanan di rumah bermain yang dulu milik Megan saat dia masih kecil. Itu hampir seperti panggilan yang sekadar lewat saja. Hei, mungkin kamu mau kesini lihat bangunan ini. Aku baru kepikiran soal itu. Tidak yakin ini akan membantu. Mungkin kalian ingin datang ke sini. Dia melihat mobil Megan berhenti di dekat gudang. Dengan itulah penyidik sistemnya tahu itu dan memberi. Tahunnya para penyelidik bahwa mereka mungkin akan menemukan sesuatu di sana. Saya ingin sekitar jam 9 kami langsung berangkat ke sana. Kami pergi keluar, bertemu Tommy. Dia membukakan gerbang untuk kami. Kami berbicara sebentar dengannya. Lalu dia membawa kami ke sebuah bangunan gudang kecil. Dia berkata, ini barang-barang yang saya pikirkan. Mungkin kalian ingin melihatnya. Ini saya tidak akan pernah keluar dari bus yang ingin saya lihat di sana. Saat itu juga saya tahu, ini sangat besar. Ini adalah hal yang besar. Dan saat mereka membuka gudang penyimpanan itu, mereka menemukan berbagai macam pakaian bayi, botol susu bayi, demi beberapa surat menikah dan barang-barang lain yang menghubungkan Megan dan Evelyn. Barang-barang itu sudah lama dibiarkan di sana dan semuanya berantakan tersebar di mana-mana. Jadi pertama kali kami melihat tempat sampah dengan kantong-kantong sampah. Saat kami membuka pintu, kami mulai membersihkan bagian rumah mainan itu. Kantong-kantong sampah diambil, lalu tempat sampahnya dipindahkan. Dan agen yang mengambilnya berkata, ini berat. Saya rasa pada saat itu kami semua mungkin sudah punya firasat. Ya, kemudian saat kami mulai di sini, Anda cenderung berlama terlalu banyak dari atas untuk melihatnya. Saya tidak cakap pernah feel bad about itu. Saya pikir dalam kepala saya pikir ya betul itu adalah salah satu boneka bayi tua itu. Beberapa barang sudah dipindahkan, bau pembusukan langsung tercium. Jadi kami tahu apa yang kami hadapi. Itu sarurai rumah-rumahan yang dibangun untuk Megan dan disitulah dia menyimpan jasadnya yang sangat menyedihkan dan sangat memilukan. Dan barang-barang milik Evelyn ada di gudang tepat di sebelahnya, maksud saya ada kantong-kantong berisi mainan, pakaian dan semua barang miliknya benar-benar ada di gudang itu. Saya rasa saya belum benar-benar merasakan beratnya kejadian itu sampai saya benar-benar dalam perjalanan pulang.
Bisakah saya mengingat tepat di mana saya saat perasaan itu muncul? Rasanya itu penemuan yang tak akan saya lupakan. Kamu udah pernah melupakannya. Kasus ini sudah sulit sejak awal. Bukan hanya menarik perhatian warga di Sullivan County, tapi juga di seluruh negeri. Singkatnya, Evelyn mencuri beberapa bagian. Ketika sisa-sisa jasad Evelyn ditemukan, ketika saya ke Belisa, lokasi itu keesokan harinya, ada sebuah gereja tepat di sebelah properti tersebut, dan tempat parkir gereja itu penuh. Dan mereka telah membuat tugu peringatan, sementara dengan balon, patung-patung kecil, boneka beruang. Pada saat itu kami menyadari Tapa Paragu berubah menjadi penyelidikan pembunuhan, karena kami tidak lagi mencari anak yang hilang. Pada hari Jumat, kami memberitahu Anda bahwa sisa-sisa manusia yang diyakini sebagai milik Evelyn ditemukan di Sullivan County, seperti yang kami khawatirkan. Sisa-sisa tersebut sekarang telah diidentifikasi secara positif dan memang milik gadis kecil berusia 15 bulan itu. Saat ini, agen TBI dan detektif dari kantor Sheriff Sullivan County bersama dengan FBI terus bekerja dengan tekun untuk menentukan apa yang terjadi pada Evelyn. Sore ini, Dewan Juri dari Salem County mengeluarkan dakwaan yang menuntut Megan Boswell dengan total 19 tuduhan. Nah, kami telah menerima kembali laporan autopsi dan dapat menambahkan dakwaan awal pembunuhan berat, yaitu seperti yang Anda tahu, pembunuhan tingkat pertama yang terkait dengan penganiayaan anak berat dan penelantaran anak berat. Sulit dipercaya, tapi hampir tepat 5 tahun sejak hilangnya bayi Evelyn, ketika akhirnya persidangan Megan Boswell dimulai. Itu sangat menyedihkan, sangat memilukan, sangat menguras mental dan emosi. Dan bagi Mekam Tamane, kasus ini jauh lebih dari sekadar kamu tahu seorang ibu yang berbohong kepada polisi tentang kematian anaknya. Ini jauh lebih dari itu. Kasus ini membahas tindakan Megan Boswell yang memasukkan anaknya ke tempat sampah. Dan betapa mengerikannya kematian yang dialami Evelyn di tangan ibunya. Tidak diragukan lagi bahwa emosi sangat memuncak saat persidangan pembunuhan Megan Boswell dimulai dan dia mengaku tidak bersalah atas semua 19 dakwaan terhadapnya. Evelyn Boswell adalah seorang gadis kecil yang ceria dan sedang tumbuh, penuh semangat, sehat, sedang belajar berjalan, belajar berbicara, melakukan semua hal yang biasa dilakukan anak berusia 12 bulan. Yang berarti hari ini, 5 tahun kemudian, Evelyn Boswell seharusnya berusia 6 tahun. Dia mungkin sudah masuk taman kanak-kanak, belajar membaca, mungkin mengikuti kelas balet pertamanya atau bermain sepak bola untuk pertama kalinya. Kita semua sudah tahu. Semua itu direnggut darinya pada bulan Desember 2019 oleh terdakwa Megan Boswell. Dan hidupnya tidak hanya terputus begitu saja. Ini bukan sekadar sebuah tragedi. Hidupnya direnggut darinya dengan kejam. Saat pembelaan tiba, pengacara Jean Scott menyampaikan argumennya. Teori negara bagian itu sendiri sudah menimbulkan keraguan. Nih, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka tidak tahu bagaimana anak itu meninggal. Dan mereka tidak bisa membuktikan bagaimana anak itu meninggal. Menurutku mereka ingin menjaga fokus pada, kamu tahu, hey, negara bagian tidak menunjukkan apa yang seharusnya mereka tunjukkan kepadamu. Kami ingin tarik fokus pada hal itu daripada membahas isu lain yang kurang berkaitan. Tidak ada yang bisa kalian lakukan untuk mengubah apapun. Anak tidak. Tugasmu sayang hari ini. Dan dalam penjelasannya, kamu hari-hari dan minggu-minggu, kita hanya memutuskan apakah tindakan Megan adalah kriminal atau bukan kriminal. Tugasmu adalah menentukan apakah negara dapat membuktikan, tanpa keraguan yang masuk akal, dengan keyakinan moral, bahwa dia melakukan setiap unsur dari pelanggaran yang dibicarakan. Dan kamu tidak akan bisa melakukan itu. Teorinya benar-benar tidak konsisten.
Salah satu saksi pertama yang bersaksi dalam persidangan ini adalah Tommy Boswell, kakek Evelyn. Kamu pasti ingat, dia yang melakukan 2 panggilan penting dalam kasus ini. Satu panggilan yang memberitahu pihak berwenang bahwa cucunya hilang, dan satu lagi yang membawa mereka ke jasadnya. Menurutku, ini adalah kasus yang sangat menyentuh hatinya. Mengenai faktanya, yang menjadi terdakwa adalah putrinya, Meghan, dan cucunya, Evelyn, adalah korban dalam kasus ini. Menurutku, dia benar-benar merasa terombang-ambing. Dong kayak munculnya, mana aku nggak bisa tidur semalaman sebelum dia maju untuk bersaksi. Hal-hal seperti apa yang kamu lakukan untuk membantunya? Aku memberinya uang, dia punya nomor kartu kreditku, dia bisa membeli barang dengan itu. Maksudku, misalnya kalau dia butuh sesuatu, kalau bayinya butuh sesuatu, sepertinya mereka selalu mendapatkannya. Hal yang menarik tentang Tommy, saat menonton kesaksiannya, semua orang pasti merasa itu sangat tulus. Dia peduli pada Meghan, dia peduli pada cucunya, dan apa yang dia katakan adalah kebenaran. Kamu melihat Meghan setelah Natal? Tidak terlalu sering. Oke, apakah kamu melihat Evelyn? Terakhir aku lihat Evelyn saat Thanksgiving. Pernahkah kamu setelah Natal melihat Meghan pernah bertanya padanya, "Hey"? Ya, aku sudah sering bertanya padanya. Dan apa yang dia katakan padamu? Dia terus membuat cerita berbeda, kebohongan demi kebohongan, hanya berbohong terus-menerus. 31 apakah Evelyn memberi ultimatum pada Meghan tentang bertemu cucumu? Ya, aku sudah bilang padanya dan ibunya. Apa yang kamu katakan padanya? Itu terjadi di akhir pekan. Aku bilang, Senin pagi nanti, aku bilang ini pada ibunya. Aku bilang, apapun yang terjadi, aku akan datang. Aku bilang akan menelepon dan mencari cucuku. Aku tidak asmanodowe apa yang harus aku lakukan. Aku ingin tahu apa yang sedang terjadi. Aku bilang, sudah cukup. Dan saat itulah aku menelepon dan melakukan panggilan itu. Senin pagi itu. Sekarang, Tommy Boswell sudah berusaha sebaik mungkin untuk membantu putrinya, tapi dia masih kesulitan merawat Evelyn. Dan kesaksian dari saksi berikutnya yang membuat hal itu menjadi sangat jelas. Pria ini pernah bekerja untuk Tommy dan diminta membersihkan trailer Meghan Boswell saat dia pindah. Bisakah Anda jelaskan kepada juri apa yang Anda temukan saat Anda masuk ke sana? Popok kotor menempel dan berjamur di lantai karpet. Kulkasnya bahkan tidak bisa dibuka. Keadaannya parah, jadi saya serahkan ke Tommy dan lainnya. Ada kendi susu terbuka di dalam oven, makanan di lantai, kotoran di lantai, sangat menjijikkan, sama sekali tidak bersih. Siapa harus naik respirator untuk masuk rumah? Lalu, seorang teman Meghan Boswell menambah masalah, mengatakan bahwa dia terkejut dengan kondisi Evelyn pada saat itu. Apakah kamu ingat pergi ke Chili's bersama Meghan Boswell? Ya Bu, sekitar awal bulan Desember. Apa kesanmu tentang Evelyn hari itu? Dia tampak kotor dan aku bisa mencium baunya dari seberang meja. Pernahkah kamu ada di dekat bayi sebelumnya? Ya Bu. Apakah dia lebih kotor dari bayi biasa pada umumnya? Ya Bu. Bisakah Anda menjelaskannya untuk kami? Wajah dan tangannya kotor dan pakaiannya juga kotor. Caitlin sangat tegar saat dia berbicara dengan sangat lugas. Dia mengingat semuanya seperti baru terjadi. Dan saya Kaistumi membuat kesaksiannya sangat berdampak. Ada juga kesaksian yang sangat kuat dari 2 pemeriksa medis, salah satunya dari orang yang benar-benar melakukan autopsi. Dr. Smith, apakah Anda membentuk pendapat tentang penyebab dan cara kematian Evelyn Boswell? Ya. Apa pendapat Anda? Penyebab kematian kekerasan yang disengaja. Salah satu bukti kunci yang benar-benar menyulitkan pihak pembela adalah sidik jari dalam kasus ini. Fakta bahwa sidik jari Meghan ditemukan pada aluminium foil yang dibungkus rapat di wajah anak itu. Ini bukan selembar aluminium foil bekas yang ia gunakan untuk memanggang kentang. Ya, ini adalah aluminium foil yang sengaja dan dengan niat dibungkuskan di kepala anak itu. Kombinasi dari kedua hal itu membuatnya cukup jelas bahwa hanya ada satu orang yang bertanggung jawab atas kematian Evelyn. Akhirnya berusaha menyembunyikan kematian itu wajah orangnya dewasa adalah Meghan. Dalam argumen penutup jaksa Amber Masenggil, dia menekankan poin tersebut. Evelyn Boswell duduk di sana di dalam tempat sampah itu. Selama 2,5 bulan, ibunya baru mulai. Bukan hanya Evelyn, tapi semua yang berhubungan dengan Evelyn semuanya. Karena dia tidak membutuhkannya lagi.
hadirin sekalian, dan hari ini saya bertanya kepada Anda, 5 tahun kemudian, Februari 2025, untuk menunjukkan kepada Megan Boswell bahwa cerita-ceritanya mengejarnya. Bukti menunjukkan bahwa terdakwa orang ini adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kematian anaknya. Ini adalah kasus yang sulit. Ada banyak emosi dalam kasus ini. Ya, instruksi juri akan memberitahu Anda, kasus ini bukan soal emosi, simpati, atau hal lain. Ini tentang bukti dan apa yang ada dalam barang bukti. Itulah inti dari kasus ini. Negara harus membuktikan penyebab kematian dalam kasus ini dan bahwa anak itu dibunuh secara tidak sah. Mereka harus membuktikan ini bukan kecelakaan. Namun orang persa saja penolakan negara tidak membuktikannya kasusnya atau memenuhi bebannya. Kamu tahu ini tidak direncanakan, tidak ada kekerasan, hanya kematian tak sengaja. Kalau kamu bilang aku tak tahu penyebab kematian anak itu, mari kita logis soal tuduhan pembunuhan ini. Iya, tapi Vi, aku berdoa kamu mengambil keputusan yang tepat. Terima kasih. Sekarang begini, ketika juri mulai berdiskusi, hasilnya masih belum pasti untuk kedua belah pihak. Dan kamu sebagai pengacara pembela, kamu benar-benar hanya ingin menemukan 1 atau 2 anggota juri yang bisa kamu yakinkan bahwa ada masalah dengan kasus dari negara. Jadi menurut pandangannya, penyebab kematian dan fakta bahwa sebenarnya tidak ada bukti langsung tentang bagaimana anak ini meninggal adalah jalan terkuat yang mereka miliki dalam kasus ini. Yang terpenting adalah membuktikan dan menunjukkan bahwa Megan bertanggung jawab atas kematian itu. Kami ingin meminta pertanggungjawabannya. Hanya butuh sedikit lebih dari 4 jam bagi juri untuk mencapai putusan. Kami agak terkejut mereka bisa mencapai putusan secepat itu. Juri yang terdiri dari rekan-rekan Anda telah memutuskan Anda bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan pelaksanaan tindak pidana. Mereka memutuskan Boswell bersalah atas semua 19 dakwaan. Dalam persidangan ini, meskipun ada begitu banyak bukti yang memberatkan Megan Boswell, dia masih memiliki teman dan keluarga yang membelanya. Dan sebelum dia dijatuhi hukuman, mereka melakukan yang terbaik untuk mencoba menggambarkannya secara simpatik, berharap hukumannya akan diringankan. Mari kita bicara tentang kehidupan Megan saat tumbuh dewasa. Apakah adil mengatakan bahwa dia pernah melihat penggunaan narkoba oleh Anda dan ayahnya selama hidupnya? Ya. Apakah Anda merasa bahwa sebagian dari masalah yang dialami Megan adalah kesalahan Anda? Tidak, sama sekali. Ya, sama sekali. Saya tahu ya, saatnya Angela naik ke atas mimbar, lihat mereka berdua berinteraksi satu sama lain, Anda tahu mereka jelas tidak bisa berbicara, tapi hanya dengan melihat mereka saling memandang, sangat emosional, sangat memilukan. Pernahkah Anda dinyatakan bersalah atas beberapa kejahatan? Ya. Apakah Anda sudah berhasil memperbaiki diri hingga sekarang? Sudah ya. Saya telah belajar tentang pentingnya peran seorang ibu, tapi bukan untuk Megan. Saya tidak melakukannya. Saya benar-benar gagal soal itu. Dari Anda di sini meminta juri ini untuk memberikan hukuman seumur hidup kepadanya, bukan seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Memang benar, memang benar. Maggie pada dasarnya adalah orang yang murah hati dan baik hati, dan melalui semua yang telah dialami Maggie masih memiliki potensi. Menurutku dia mencoba mengambil sebagian kesalahan atas apa yang dilakukan Megan. Menurutku seperti ibu lain, dia hanya ingin melindungi dan mencegah Megan di penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Satu suara lagi untuk Megan Boswell berasal dari ibu angkatnya. Dia juga membicarakan perjuangan Megan dan menjamin karakter dirinya. Apakah Anda ingat saat Megan Boswell mendatangi Anda? Saya ingat. Apakah Anda ingat dalam kondisi seperti apa dia saat itu? Atau keadaannya? Dia dalam kondisi buruk. Ya, dia adalah salah satu anak terburuk yang pernah saya bawa masuk dalam hal penelantaran. Apa maksudmu dengan itu? Dia sangat kekurangan gizi, dia sangat kurus. Rambutnya menempel di kepalanya. Dan aku tuh mustahil untuk menyisirnya.
Itu waktu masa yang sulit baginya, sangat sulit. Dan mungkin kamu sudah bilang, tapi dia datang kepadamu. Berapa usianya? Waktu itu usianya 17 tahun. Dia sedang hamil? 17 tahun dan hamil, takut tidak punya tempat untuk pergi. Dia tampaknya mulai berkembang dan keluar dari kondisi saat dia datang kepadamu. Sangat benar. Sudah jelas alasan kita di sini hari ini. Kamu tahu alasan kamu bersaksi. Apakah tak kamu meminta juri ini untuk hanya memberinya hukuman seumur hidup? Dengan kemungkinan pembebasan bersyarat. Iya, Nakan telah mengalami trauma. Dia telah membuat kesalahan-kesalahan besar yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi saya pikir ini dia pantas mendapat kesempatan untuk kembali ke dunia nyata. Saya nggak berpikir dia tidak bisa ditebus. Boswell menghadapi 3 tuduhan pembunuhan berat. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Penjatuhan hukuman kali ini agak tidak biasa. Di Tennessee, sebenarnya yang memutuskan hukuman untuk terdakwa atas tuduhan pembunuhan berat adalah juri, bukan hakim. Nyonya, apakah juri sepakat memberikan putusan pada dakwaan 1, 2, dan 3 untuk person? Ya, Yang Mulia. Mohon bacakan putusan dakwaan pertama. Kami para juri dengan suara bulat sepakat bahwa terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. 3 dakwaan pertama. Boswell bisa bebas bersyarat setelah 51 tahun. Namun cerita ini belum berakhir. Karena pada saat vonis untuk 16 dakwaan tambahan, hukumannya berubah. Apakah Megan Boswell pada usia 69 tahun akan keluar dari penjara? Sebuah risiko bagi masyarakat? Atas satu-satunya kesimpulan yang bisa saya ambil setelah mendengar bukti dalam kasus ini, melihat barang bukti dalam kasus ini, melihat betapa sama sekali tidak pedulinya. Dengan fakta bahwa dia telah menghilangkan nyawa anaknya sendiri yang baru berusia 15 bulan. Pengadilan harus menjawab pertanyaan itu, ya. Masyarakat ini memang perlu dilindungi dari kejahatan yang bersembunyi di dalam hatinya, dan masa percobaan untuk dakwaan-dakwaan itu akan ditolak. Akhirnya, Megan Boswell, 24, dijatuhi penjara seumur hidup plus 33 tahun tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Namun setelah mengetahui nasibnya, Megan Boswell kembali naik ke mimbar saksi dan dia tidak menahan apapun. Saya hanya ingin mengatakan bahwa negara bagian Tennessee memperlakukan saya dengan sangat tidak adil selama seluruh penyelidikan ini. Ya, jika saya mendapat persidangan adil dan juri netral, saya pasti sudah bebas dari tuduhan pembunuhan. Sina akan pernah menyakiti bayiku, aku tidak membunuh Evelyn. Jadi, pengacara Boswell sudah mengajukan permohonan untuk sidang ulang. Tragedi mungkin bahkan tindak kusum untuk menggambarkan apa yang terjadi. Namun mungkin itu adalah kata terbaik yang bisa digunakan. Yang saya anggap benar-benar sebuah tragedi selain kematian anak itu adalah adanya petugas dan penyidik yang terlibat dalam kasus ini. Setiap kali Anda bekerja membicarakan tentang kematian seorang anak itu sangat mengerikan. Itu benar-benar mengerikan. Menurut saya, selama persidangan terlihat jelas Evelyn dan Megan dikelilingi keluarga dan teman yang mencintai mereka. Banyak sekali. Peter selalu mengatakan betapa menyenangkannya dia sebagai bayi dan bagaimana dia selalu bahagia. Sebenarnya, Megan punya beberapa pilihan untuk mencari bantuan soal Evelyn. Maksudku, jika dia hanya perlu istirahat atau menenangkan diri, mereka pasti akan melakukannya tanpa banyak tanya. Aku yakin sekali bahwa Tommy Boswell pasti akan menerima anak itu dan akan merawatnya, serta memberikan Evelyn tempat dan kesempatan untuk berhasil dan berkembang. Ini benar-benar kasus yang sangat memilukan bagi semua orang yang terlibat. Seorang wanita muda yang akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Bayi yang dulunya bahagia, namun hidupnya terputus begitu saja. Dan teman-teman serta keluarga yang sangat mencintai mereka berdua. Dan ya, hanya waktu yang akan menjawab apakah Megan Boswell akan mendapatkan sidang ulang dan apakah hasilnya akan berbeda.